Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peluang. Materi peluang ini akan dibuat menjadi 3 part. Nah, untuk part pertama kita akan membahas tentang peluang kejadian, frekuensi harapan, dan komplement suatu kejadian. Indikator dari video kali ini diantaranya yang pertama, siswa mampu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan peluang kejadian. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan frekuensi harapan. Yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan komplement suatu kejadian. Jadi ada 3 subpokok yang akan dibahas pada video kali ini. Untuk peluang kejadian, materinya, jika S adalah luang sampel dari suatu percobaan dengan tiap anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama, dan A adalah suatu kejadian dengan A anggota bagian dari himpunan S, maka peluang kejadian A ditentukan dengan rumus. Ini rumus peluang. Peluang A sama dengan banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota S, atau PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Dengan keterangan PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya anggota kejadian A atau banyaknya peristiwa dari kejadian A, NS adalah banyaknya anggota ruang sampel atau seluruh kemungkinan dari suatu permasalahan. Kisaran nilai peluang, yang pertama, peluang A itu letaknya lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Jadi peluang kejadian A itu adanya pada interval 0 sampai dengan 1 untuk A anggota himpunan S. Ya, terus yang kedua, peluang semesta itu sama dengan 1, peluang himpunan kosong itu nilainya 0. Peluang A sama dengan 1 artinya kejadian pasti terjadi atau kejadian A pasti terjadi. Peluang A sama dengan 0 artinya kejadian yang pasti tidak akan terjadi atau mustahil terjadi. Terus misalkan ada peluang A1 gabungan A2, itu bisa dicari dari peluang A1 ditambah peluang A2. Untuk anggota A1 dan anggota A2 merupakan kejadian saling lepas atau nilai irisan anggota A1 dengan A2 itu adalah himpunan kosong. Oh, ini ada bentuk percobaan yang sering digunakan. Nah, jadi percobaan yang sering digunakan pada materi peluang itu diantaranya yang pertama uang logam, dadu, yang ketiga adalah kartu bridge atau kartu remi. Ya, uang logam sendiri ini ada 2, diistilahkan menjadi angka dan diistilahkan sebagai gambar. Ya, jadi biasa disingkat A atau untuk angka, biasa disingkat G untuk bentuk gambar. Nah, sedangkan dadu, ini kan ada titik-titiknya kan. Nah, biasanya dikaitkannya dengan angka. Jadi ketika mata dadu 1 dia nilainya 1, mata dadu 3 nilainya 3, mata dadu 2 berarti dia nilainya 2, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk kartu bridge atau kartu remi ini bentuknya itu ada 2 warna, ada warna hitam, ada warna merah, ada 4 bentuk, ada bentuk keriting, ada bentuk skop atau broken heart, ada bentuk hati atau love, ada bentuk wajik atau bentuk diamond. Jumlah total kartu remi itu totalnya ada 52 dengan 4 bentuk, 2 warna, 1 bentuk terdiri dari 13 kartu. Terus untuk angka dari 2 sampai dengan 10, untuk huruf ada 4 yaitu As, Jack, Queen, King. Ya, silakan kalian pahami bentuk ini. Ya, jadi ketika kita membahas soal baik tentang kartu maupun uang logam ataupun dadu, kalian tidak kebingungan, terutama untuk kartu remi nih. Ya, untuk kartu bridge. Terus ada lagi yang sering dibahas itu biasanya bola. Nah, kalau bola tidak ditampilkan karena bentuknya itu tidak bentuk baku, jadi menyesuaikan dengan bentuk soal saja. Ini hanya yang bentuk-bentuk baku saja. Ya, untuk contoh soalnya, ini ada soal yang pertama tentang peluang kejadian. Ya, sebuah dadu bersisi 6 dilempar 2 kali. Tentukan
Yang A, peluang muncul mata dadu yang sama. Yang B, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Ya, di sini sebuah dadu bersisi 6 dilempar 2 kali. Otomatis dia memperhatikan urutan. Jadi ada dadu pertama, ada dadu kedua. Ya, di sini kita diketahui ruang sampelnya itu rumusnya A pangkat N karena alat yang digunakannya sama yaitu dadu, maka bentuk ruang sampelnya A pangkat N, di mana A itu adalah anggota dari dadu. Ya, anggota dadu itu kan ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan N adalah banyaknya percobaan. Percobaannya 2 kali. Maka ruang sampelnya itu nilainya 6 pangkat 2, yaitu 36. Terus kita jawab satu persatu. Untuk yang A, peluang muncul mata dadu yang sama. Berarti kita cari dulu kemungkinan muncul mata dadu yang sama itu ada berapa? Ternyata ada 6. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, dan 6,6. 1,1 maksudnya apa? Pada pelemparan pertama muncul angka 1, pada pelemparan kedua muncul angka 1. Jadi yang pertama ini untuk pelemparan yang awal, sedangkan yang kedua di sini yaitu untuk pelemparan kedua. Maka NA-nya sama dengan 6. Baru kita cari peluang kejadian muncul mata dadu yang sama, berarti PA sama dengan NA dibagi NS. Kita substitusikan NA-nya 6, NS-nya 36. Ya, peluang itu bentuk paling sederhana. Jadi kalau misalkan di sini ada bentuknya bisa disederhanakan, maka kita cari bentuk paling sederhana. Ya, kita sederhanakan dibagi 6 semua, maka nanti didapat 1/6. Jadi peluang muncul mata dadu yang sama itu adalah 1/6. Ya, lanjut untuk yang B. Peluang muncul mata dadu berjumlah 7. Kita cari dulu kemungkinan kejadiannya. Ya, kemungkinan yang pertama 1,6. Jadi pada pelemparan pertama dia muncul angka 1, pada pelemparan kedua dia muncul sisi 6. Ya, berjumlah 7. Jadi kita cari yang kira-kira penjumlahannya menghasilkan bilangan 7. 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, dan 4,3. Maka NA-nya sebanyak 6. Terus kita cari peluangnya, berarti PA sama dengan NA dibagi NS, substitusikan. Berarti 6/6, kita sederhanakan, maka didapat 1/6. Jadi peluang muncul mata dadu berjumlah 7 adalah 1/6. Ini ada contoh yang kedua. Sebuah kantong berisi 2 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 3 kelereng biru. Ya, berarti di sini kita garis bawain yang penting-pentingnya. Yang pertama 5 kelereng merah, ya. Terus 2 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 3 kelereng biru. Dari kantong diambil secara acak 2 kelereng. Tentukan. Yang A, peluang terambilnya kelereng berwarna sama. Yang B, peluang terambilnya minimal 1 berwarna putih. Ya, di sini diketahui kelereng merah sebanyak 2, kelereng putih 5, kelereng biru 3. Maka total kelereng itu ada 10. Ya, karena di sini diambil secara acak 2 kelereng, ini kan tidak ada keterangan apakah diambil satu persatu atau diambil secara langsung. Karena di sini ada kata secara acak dan tidak ada keterangan, berarti kita asumsikan bahwa pengambilannya 2 kelereng secara langsung. Ingat ya, kalau misalkan kalian menemukan bentuk soal seperti ini, tidak ada kata tambahan atau informasi tambahan, anggap saja pengambilannya secara langsung. Kecuali di soal tersebut ada keterangan diambil satu persatu, maka dia memperhatikan urutan, otomatis konsep yang digunakannya menggunakan konsep permutasi. Kalau di sini tidak ada keterangan dia diambil satu persatu. Jadi kita asumsikan langsung dia mengambilnya 2 kelereng secara langsung. Berarti tidak melihat urutan. Konsep penyelesaiannya berarti kita menyelesaikan dengan konsep kombinasi. Ya, barangkali ada yang belum paham dengan konsep permutasi maupun kombinasi, silakan kalian lihat pada video sebelumnya. Nanti Sapa tulis pada link deskripsi. Ya, kita cari ruang sampelnya dulu.
Karena di sini tidak memperhatikan urutan, maka konsep yang kita gunakan adalah konsep kombinasi. Dari 10 kelereng diambil sebanyak 2. Berarti nanti di sininya 10 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 faktorial. Itu didapat 45. Terus kita cari yang A, terambilnya warna yang sama. Ya, kemungkinan terambilnya warna sama itu apa sih? Yang pertama 2 merah, 2 putih, dan 2 hijau. Ya, jadi 2 merah, 2 putih, 2 hijau. Maka NS-nya itu sama dengan banyaknya kemungkinan terambilnya 2 merah, ditambah banyaknya kemungkinan terambilnya 2 putih, dan ditambah dengan banyaknya kemungkinan 2 hijau. Maka NA sama dengan kombinasi 2 dari 2, ditambah kombinasi 2 dari 5, ditambah kombinasi 2 dari 3. Kenapa di sini 2 dari 5? Karena jumlah putih sebanyak 5, yang diambilnya sebanyak 2 kali. Jadi 2 dari 5. Kita cari untuk kombinasi 2 dari 2, 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 0 faktorial. Untuk kombinasi 2 dari 5, itu bentuknya 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Untuk 2 dari 3, bentuknya 3 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 1 faktorial. Ini didapat nilainya 1, ini dapat nilainya 10, dan ini didapat nilainya 3. Kita jumlahkan, berarti didapat 14. Ruang sampelnya sudah ada, banyaknya kemungkinannya sudah ada, baru kita bisa mencari peluang kejadiannya. Berarti PA sama dengan NA dibagi dengan NS. NA-nya 14, NS-nya 45. Lihat di sini tidak bisa disederhanakan, maka ini bentuk paling sederhananya. Jadi peluang terambilnya warna yang sama adalah 14/45. Terus kita lanjut untuk yang B, peluang terambilnya minimal 1 putih. Ya, maka kemungkinan yang terjadi 2 putih atau 1 putih, 1 bukan putih. Ya, dua-duanya berwarna putih atau 1 putih, 1 bukan warna putih. Karena di sini ada keterangan minimal 1 putih. Maka banyaknya kemungkinannya berarti kombinasi dari 2 putih ditambah kombinasi 1 putih dikali kombinasi bukan putih. Ya, sebenarnya kan bisa kita uraikan kan 1 putih, 1 hijau, 1 putih, 1 merah. Itu terlalu lama. Di sini kan yang penting kan jumlah putihnya. Berarti selain warna putih kita anggap sebagai variabel baru yaitu bukan warna putih. Nah, maka di sini kombinasinya ini untuk 2 putih berarti kombinasi 2 dari 5, 1 putih berarti kombinasi 1 dari 5. Untuk 1 bukan putih berarti kombinasi 1 dari 5. Bukan putih berarti jumlah kelereng merah ditambah kelereng warna biru. Ya, berarti nanti di sininya kita cari berarti 2 dari 5 bentuknya 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial ditambah kombinasi dari 1 dari 5 dikali kombinasi 1 dari 5. Maka nanti didapat 10 ditambah 5 dikali 5. 10 ditambah 5 kali 5 itu nilainya 35. NS-nya sudah ada, NA-nya sudah ada, berarti kita cari peluangnya. Berarti substitusikan NA-nya 35, NS-nya 45. Di sini kita sederhanakan, kita bagi 5 semua, baik pembilang maupun penyebutnya, maka didapat 7/9. Jadi peluang terambilnya minimal 1 warna putih itu adalah 7/9. Ya, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ya, barangkali mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut. Ya, ini contoh ketiga. Ini contoh pada pengambilan kartu bridge. Ya. Jika 2 kartu diambil secara acak dari 1 set kartu bridge, berapa peluang mendapatkan kedua kartu berbentuk sekop jika yang A pengambilan 1 per 1, yang B pengambilan 1, yang A pengambilan 1 per 1 tanpa pengembalian, yang B pengambilan 1 per 1 dengan pengembalian, yang C pengambilan 2 kartu secara langsung. Ya, kita jawab atau kita buat ini dulu kata kuncinya.
Ya, dari soal ini berarti 2 kartu yang diambil. Dari apa alat yang digunakannya adalah 1 set kartu bridge atau kartu remi. Maka di sini diketahui 1 set kartu bridge itu jumlahnya 52. Terus kedua kartu berbentuk skop. Ya, berarti kita cari banyaknya kartu skop itu ada 13. Ya, kartu skop itu bentuknya broken heart tuh. Ya. Terus kita cari ruang sampelnya. Oh, ini beda-beda ruang sampelnya juga tergantung dari pertanyaannya. Ya, kita bahas yang A dulu, pengambilan satu persatu tanpa pengembalian. Ya, di sini kan pengambilannya satu persatu, otomatis ada urutan pertama dan ada urutan kedua. Maka pada soal yang A, ini konsep yang digunakannya konsep permutasi. Ya, awas. Jadi sebelum menjawab soal peluang, untuk menentukan ruang sampel dan banyaknya ruang sampel dan banyaknya kejadian, kita telah dulu soalnya menggunakan aturan menggunakan aturan permutasi atau menggunakan aturan kombinasi. Caranya dari mana? Dari sini aja. Kalau memperhatikan urutan, berarti dia menggunakan permutasi. Kalau tidak memperhatikan urutan, berarti menggunakan aturan kembali. Ya, maaf. Jadi kita cek dulu, kalau misalkan soal tersebut memperhatikan urutan, maka konsep yang digunakannya menggunakan konsep permutasi. Kalau tidak memperhatikan urutan, maka konsep yang digunakannya menggunakan konsep kombinasi. Nah, untuk yang A ini kan pengambilannya satu persatu. Berarti dia memperhatikan urutan. Ada pengambilan pertama, ada pengambilan kedua. Berarti ruang sampelnya permutasi 2 dari 52. Itu bentuknya 52 per 50, maka banyak yang ruang sampelnya adalah 2652. Terus untuk NA-nya terambilnya 2 kartu skop, berarti permutasi 2 dari 13. Maka di sini bentuknya 13 faktorial per 11 faktorial. Itu nilainya sama dengan 156. Maka peluang kejadian terambilnya 2 kartu skop dengan pengambilan satu persatu tanpa pengembalian, itu kita tinggal substitusikan NA dan NS-nya. NA-nya 156, NS-nya 2652. Kita sederhanakan, maka didapat 1 per 17. Ya, jadi peluang terambilnya 2 kartu skop dengan cara pengambilan satu persatu tanpa pengembalian, itu peluangnya adalah 1 per 217. Kita lanjut bahas untuk yang B, pengambilan satu persatu dengan pengembalian. Ya, logika dulu lah. Ya, logikanya ini kan diambil satu persatu dengan pengembalian. Berarti ketika kita ngambil satu kartu pada pengambilan pertama, jumlah kartu awal ada berapa? Ada 52. Kita ambil satu nih. Ya, misalkan contoh 2. Nah, terus pada pengambilan kedua, ini kan pengembalian, berarti kartu yang kita ambil dikembalikan lagi. Otomatis pada pengambilan kedua jumlah kartunya tetap sebanyak 52 kartu lagi. Maka banyaknya ruang sampel berarti 52 dikali 52. Itu nilainya 2704. Untuk NA-nya berarti 13 dikali 13. Itu didapat 169. Nah, maka peluangnya berarti NA dibagi NS kita substitusikan. NA-nya 169, NS-nya 2704. Kita sederhanakan, maka didapat 1 per 16. Jadi peluang untuk yang B itu peluangnya adalah 1 per 16. Terus untuk yang C, pengambilan 2 kartu sekaligus. Nah, ini pengambilannya 2 kartu sekaligus, otomatis tidak memperhatikan urutan. Maka konsep yang digunakannya adalah konsep, ya betul, konsep kombinasi. Maka untuk mencari ruang sampelnya berarti kombinasi 2 dari 52. Itu bentuknya, kita lanjut.
52 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 50 faktorial. Nanti didapat nilainya 1326. Dan untuk NA-nya atau kemungkinan dari dua kartu skop yang terambil adalah kombinasi 2 dari 13. Maka di sini bentuknya 13 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 11 faktorial. Itu nilainya 78. Ya, terus kita cari peluangnya. Tinggal substitusi NA dan juga NS-nya, yaitu 78 dibagi 1326. Kita sederhanakan, maka didapat 1/17. Ya, sampai sini jelas untuk contoh soal dari peluang kejadian. Kalau misalkan masih belum jelas, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Ya, kita lanjut di materi yang kedua, yaitu frekuensi harapan. Ya, frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali banyaknya percobaan yang disimbolkan dengan N dengan peluang kejadian yang disimbolkan dengan PA. Sehingga rumus frekuensi harapan itu ditulisnya menjadi FA sama dengan PA dikali dengan N. Atau cara gampang ngafalinnya FAPAN. Ya, jadi untuk rumus frekuensi harapan itu cara ngafalinnya FAPAN. Frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya dikali dengan N. Ya, keterangannya FA itu sama dengan frekuensi harapan munculnya kejadian A. Terus PA adalah peluang munculnya kejadian A. Sedangkan N adalah banyaknya percobaan. Ya, ini contoh soalnya ada 2. Nanti kita bahas satu per satu. Ya, kita bahas satu per satu. Contoh yang pertama. Pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 120 kali, tentukan banyaknya muncul angka 1. Ya, berarti di sini kata kuncinya sebuah dadu, ya. Terus sebanyak 120 kali, berarti ini nilai N-nya. Yang ditanya adalah muncul angka 1. Ya, maka di sini diketahui N itu sebanyak 120, terus peluang kejadian A itu adalah 1/6. Dari mana? Satu dadu ada berapa ruang sampelnya? Ada 6. Yang di sini yang diminta adalah muncul angka 1, berarti peluangnya adalah 1/6. Maka banyaknya percobaan yang munculnya angka 1, berarti FA sama dengan PA dikali N. Kita solusikan, PA-nya adalah 1/6, sedangkan N-nya adalah 120. Maka nanti didapat 20 kali. Jadi banyaknya muncul angka 1 dari 120 kali percobaan adalah sebanyak 20 kali. Terus kita lanjut bahas yang nomor 2. Diketahui peluang seorang atlet panahan memanah tepat sasaran adalah 1/5. Jika atlet tersebut memanah sebanyak 150 kali, berapa banyak anak panah yang mengenai sasaran? Oh, berarti di sini kata kuncinya, di sini panahan peluangnya 1/5, percobaannya 150 kali. Yang ditanya adalah banyaknya anak panah yang tepat sasaran. Berarti kita jawab. Di sini diketahui N-nya itu 150, sedangkan peluangnya adalah 1/5. Anak panah mengenai sasaran. Oh, berarti FA sama dengan PA dikali dengan N. Kita substitusikan. PA-nya 1/5 dengan N-nya adalah 150. Kita kalikan didapat 30. Berarti banyaknya anak panah yang tepat sasaran adalah 30 anak panah yang tepat sasaran dari 150 kali. Ya, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu komplement suatu kejadian. Kejadian bukan A dari himpunan S ditulis dengan simbol A pangkat C atau A aksen dan disebut komplement dari A. Jadi A pangkat C atau A aksen ini dibacanya komplement dari A. Jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A komplement mempunyai N dikurangi A elemen.
maka peluang A komplement adalah peluang tidak terjadinya A dan dirumuskan dengan bentuk peluang A komplement sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Ya, dengan keterangan PAC itu sama dengan peluang komplement kejadian A. Peluang A adalah peluang kejadian A. Ini PAC juga disebut sebagai peluang kejadian bukan A. Ya, kalau misalkan dikaitannya dengan bahasa, berarti ini disebutnya antonim, lawannya. Ya, jadi kalau misalkan nilai maksimal 10, ketika si A dapat 3, lawannya berapa? Lawannya adalah 7. Dari mana? 10 dikurangi 3. Ya, sama seperti itu konsepnya. Ya, ini contoh soal. Ini ada 2. Nanti kita bahas satu per satu. Ya, kita jawab. Untuk yang soal pertama, jika peluang besok akan turun hujan adalah 0,45, berapakah peluang bahwa besok cuaca tidak turun hujan? Ya, berarti di sini kita misalkan A-nya ini adalah hari ini hujan. Maka A komplemennya itu adalah hari ini tidak hujan. Di sini yang ditanya apa? Berapakah peluang besok cuaca tidak turun hujan? Berarti yang ditanya adalah A komplement. Ya. Di sini diketahui peluang turun hujan 0,5. Berarti PA itu sama dengan 0,45. Berarti yang ditanya adalah peluang A komplement. Peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Berarti 1 dikurangi 0,45. Maka peluang A komplementnya adalah 0,55. Jadi, peluang bahwa besok cuaca tidak hujan adalah 0,55. Terus contoh yang kedua, itu adalah 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Berapakah peluang munculnya ketiga mata uang minimal 1 gambar? Ulangi lagi. 3 keping uang logam dilempar bersama-sama. Berarti ini kata kuncinya. Berarti ada 3 keping uang logam. Terus yang ditanya adalah peluang munculnya ketiga mata uang minimal 1 gambar. Ya, berarti sini diketahui misalkan A adalah minimal 1 gambar yang muncul. Maka A komplementnya adalah tidak ada gambar yang muncul. Ya. Terus anggota dari A itu kemungkinannya 1 gambar 2 angka, 2 gambar 1 angka, dan 3 gambar. Berarti anggota dari A komplement itu adalah 3 angka. Contohnya berarti A, berarti pada uang keping pertama muncul angka, uang keping kedua muncul angka, uang keping ketiga juga muncul angka. Itu nilainya sama dengan 1. Terus NS-nya 3 keping uang logam, berarti 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Yang ditanya adalah peluang minimal 1 gambar yang muncul. Ya, kita jawab. Ya, kita menggunakan konsep komplement. Berarti peluang A komplement itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Yang di sini ditanya apa? Peluang A. Berarti peluang A sama dengan 1 dikurangi peluang A komplement. Terus kita cari peluang A komplement, berarti peluang A komplement sama dengan banyaknya anggota komplement A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Di sini diketahui anggota komplement A itu ada 1. Ya, kita substitusikan, berarti NA komplement itu 1, NS-nya adalah 8. Berarti peluang A komplement itu adalah 1/8. Substitusikan ke sini. 1 dikurangi 1/8 itu sama dengan 7/8. Jadi peluang munculnya ketiga mata uang minimal 1 gambar itu adalah 7/8. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, jika tidak ada, silakan kalian jawab soal latihan berikut. Apabila dalam mengerjakan soal kalian ada kesulitan atau masih belum paham, silakan kalian tulis pada kolom komentar. Ya, untuk video pembelajaran kali ini, Sapa cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.